Selamat hari Minggu, selamat bergabung dalam ibadah online GBI River of Life. GBI River of Life percaya bahwa tahun ini adalah tahun integritas, di mana umat Tuhan harus memiliki kemurnian dan kesucian hati. Untuk memiliki integritas, tentu bisa kita miliki dengan cara mengerti, memahami, dan melakukan firman Tuhan dalam setiap persekutuan ibadah setiap minggunya. Ibrani 12 ayat 28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Biarlah setiap hari kita dipenuhi dengan ucapan syukur dan senantiasa menjadi umat yang hormat dan takut akan Tuhan dengan cara hidup berintegritas. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, kami juga menginformasikan kepada saudara setiap hari Selasa pukul 19.30 GBI River of Life selalu mengadakan pertemuan Bible Talk yang akan memberkati setiap jemaat Tuhan membangun iman jemaat Tuhan. Kami tunggu kehadiran saudara. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Sekali lagi saya sapa saudara di rumah. Sekali lagi shalom. Saya yakin dan percaya ketika kita mau datang menyembah Dia dengan kesungguhan hati kita, maka Tuhan akan melawat setiap pribadi lepas pribadi. Saudara, dimanapun kita berada di rumah, usahakan kita pilih tempat yang terbaik, tempat yang nyaman untuk kita datang menyembah Tuhan. Mari saudara, kita mau sembah Yesus. Dia Raja di atas segala raja. Kita mau menikmati hadirat Tuhan pada saat pagi hari ini. Mari miliki hati yang rindu untuk dilawat oleh Tuhan. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Engkau kami tinggikan. Haleluya Yesus. Sama-sama kita katakan, saat indah ku
suaramu di hadapan Tuhan. Sembah Dia, haleluya. Engkau kami sembah Yesus, kekal selama-lamanya Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, kekal selamanya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, mari nyanyikan dengan sungguh-sungguh saudara. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh haleluya. Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Sama-sama katakan, Kau ku sembah. Oh, Kau ku sembah. Yesus, Kau ku sembah. Oh Tuhan, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku Haleluya Yesus, pada saat pagi hari ini Tuhan, ini kami hamba-hambamu, kami siap memuji Engkau, kami siap menyembah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya, mari sama-sama jemaat Tuhan kita sorakan kemuliaan bagi nama Allah kita, sebab hanya Dialah yang layak kita berikan segala pujian syukur, hanya bagi Dia. Haleluya Tuhan, terpujilah namamu di tempat yang maha tinggi Tuhan, sebab pada saat ini kami siap untuk memuji memuliakan namamu Tuhan. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita katakan pujian ini. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Sekali lagi jemaat Tuhan kita naikkan pujian ini dengan penuh
penuh sukacita di hadapan Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Oh, kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Mari soraklah haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Sekali lagi kita katakan saudara, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami naikkan, kami mau sama-sama saudara kita katakan haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Mari soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Biarkan jemaat Tuhan di rumah yang memuji nama Tuhan, mari katakan soraklah. Soraklah haleluya Tuhan. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Lebih lagi saudara dengan penuh sukacita katakan sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Oh, soraklah. Mari soraklah haleluya. 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 Sekali lagi saudara katakan haleluya. Haleluya. Mari sama-sama saudara katakan haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Masih bersukacita saudara, amin. Sekali lagi masih bersukacita saudara, amin. Sekali lagi kita mau memuji memuliakan nama Tuhan kita, sebab hanya Dialah Tuhan Allah kekuatan dalam kehidupan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu
saudara dengan sorak-sorai dan penuh sukacita sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu, amin, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Katakan, hatiku percaya Tuhan, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Dia katakan, kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, saudara, mari sama-sama berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Saya yakin dan percaya kita sudah diberkati melalui pujian dan penyembahan kita. Amin, saudara. Pada saat hari ini, kesempatan yang baik untuk kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari saudara, kita sama-sama menaikkan pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Bapa, Kau setia, Bapa, Engkau mulia, kekal selama-lamanya Tuhan, dalam setiap kehidupan kami, orang-orang yang percaya dan mengandalkan Engkau. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman dari harta segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kita nyanyikan dari awal pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwa, tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sekali katakan Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kami sembah Kau Tuhan, kami bersyukur buat kasih setiamu. Haleluya. Ini kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Bentuklah kami Tuhan dengan firman-Mu, bentuklah hati kami Tuhan. Haleluya. Kau kami sembah. Haleluya. Mari datang dengan kesungguhan hatimu, sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Katakan Kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Katakan Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia, Bapa, Kau setia, Bapa, Kau setia. Sekali katakan Bapa, Kau setia, Bapa, Kau setia. Benar Tuhan, sesuai dengan pujian ini Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang setia dalam setiap musim kehidupan kami. Dan pada pagi ini Tuhan, ini kami hamba-hamba-Mu, kami siap dibentuk dengan firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau menjamah setiap kami. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah setiap apapun yang disampaikan, itu semua boleh menguatkan dan meneguhkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom, selamat pagi buat jemaat dan seluruh pelayan Tuhan di gereja GBI River of Life. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini saya boleh berada di ibadah online Bapak Ibu sekalian. Dan saya berterima kasih kepada Tuhan untuk kepercayaan dan kesempatan yang Dia berikan hari ini. Dan bersyukur dan berterima kasih juga buat Bapak Gembala, Pendeta Junaidi Salim, dan seluruh pengerja yang ada untuk hamba-Mu boleh melayani pagi hari ini. Pagi hari ini saya akan membawakan salah satu topik dari salah satu karakter ilahi, atau kita boleh berintegritas di dalam area ini, yaitu berdoa, saudaraku. Saya percaya tidak ada waktu yang lebih baik sepanjang tahun ini kecuali kita memulainya dengan berdoa. Kalau ada waktu tertentu yang baik, saudaraku, hari ini kita harus memulainya untuk berdoa. Karena sepanjang tahun ini, saudaraku, saudara dan saya sangat perlu untuk berdoa. Gereja Tuhan perlu berdoa. Keluarga, suami, istri perlu berdoa. Karena tanpa doa
kita kehilangan banyak hal di dalam Tuhan, saudaraku. Yang percaya katakan amin. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita menerima firman Tuhan. Saya mau berdoa untuk kita bawa hati kita kepada Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau kami boleh diberikan satu hari lagi kesempatan untuk kami boleh datang beribadah kepadamu Tuhan. Bapa, aku percaya dimanapun kami boleh berada saat ini Tuhan, Engkau pasti melawat kami. Kami buka hati kami lebar-lebar Tuhan, untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan mengubah kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan menguatkan kami, menuntun kami. Terima kasih ya Tuhan. Urapi hambamu menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah pesan Tuhan boleh sampai tepat kepada sasaran. Terima kasih Tuhan. Mari kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Salah satu pertumbuhan yang Tuhan mau buat saudara dan saya, anak-anak Tuhan, pengikut Kristus, adalah kita bertumbuh di dalam area berdoa. Pernahkah saudara berpikir Tuhan merindukan kita untuk bertumbuh di daerah ini? Karena Tuhan tidak pernah puas buat anak-anaknya, buat pengikut Tuhan. Ketika kita berdoa pada saat waktu kita mau makan, kita berdoa pada waktu kita mau tidur, kita berdoa pada waktu kita mau ibadah, kita berdoa pada waktu hanya hari Minggu saja, saudaraku. Tuhan mau kita bertumbuh di dalam area berdoa. Amin, saudaraku. Seperti halnya kita berkomunikasi dengan pasangan kita, saudaraku. Dengan anak-anak, kita mau komunikasi kita berkualitas dan bertumbuh tentunya. Amin, saudaraku. Nah, satu-satunya saudaraku, ketika murid-murid Tuhan Yesus sedang bersama dengan Yesus, mereka tidak meminta kepada Yesus, ajari kami untuk kami menyembuhkan orang sakit. Mereka tidak meminta, ajari kami untuk berkhotbah seperti Engkau. Yang Alkitab catat hanya satu, saudaraku. Ajari kami berdoa. Pada waktu mereka melihat Yesus, gurunya berdoa, mereka berkata, ajari kami berdoa seperti Engkau Tuhan. Yesus memulai pelayanannya dengan berdoa. Sampai akhir hidupnya, detik-detik akhir hidupnya di atas kayu salib. Apa yang dia lakukan, saudara? Dia berdoa, saudaraku. Dia menyerahkan sepanjang hidupnya. Kalau saudara lihat kisah perjalanan Tuhan Yesus, bagaimana dia membangun kedekatannya, bagaimana dia membangun hubungannya dengan Bapa di surga, lewat berdoa, saudaraku. Ya, pagi hari ini saya rindu untuk kita baca firman Tuhan di dalam Markus 14 ayat yang ke-32 sampai dengan 38. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Ayat 32. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu
jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Waktu saya berdoa, saudaraku, untuk apa yang akan saya sampaikan pagi hari ini, Tuhan tuntun saya dalam perikop ini, saudaraku. Ya, biarlah pagi hari ini saya berdoa, biarlah Tuhan berbicara kepada setiap saudara, dan firman-Nya meneguhkan imanmu dan membangkitkan rohmu. Ayat ke-32 dikatakan, saudara, kalau kita bisa baca bersama-sama. Ayat 32 dikatakan, lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini ada 3 hal yang Tuhan taruh di dalam hati saya untuk saya bagikan buat Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, saudaraku, ya, di situ dikatakan di ayat yang ke-33 dan 34. Di situ dikatakan Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes bersertanya karena ia sangat takut dan gentar. Pagi hari ini saya beri judul khotbah saya, berjaga-jagalah senantiasa di dalam doa. Katakan dengan sama-sama dengan saya, berjaga-jagalah dan berdoalah. Jadi yang pertama, saudaraku, karena dia takut dan gentar, makanya dia ajak teman-temannya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Karena pada saat itu Yesus sangat takut, saudaraku. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita masih punya teman, terutama teman-teman seiman. Kita nggak bisa hidup sendirian, saudaraku. Kita butuh satu dengan yang lainnya. Yesus pun butuh satu dengan yang lainnya. Makanya dia bawa dan dia ajak 3 muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan di situ dikatakan ketika Yesus berkata kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Yesus takut. Yesus sangat gentar saat itu, saudaraku. Ketakutan ada di dalam jiwa kita. Rasa takut ada di dalam jiwa kita. Ya, ketakutan itu bukan dosa, saudaraku. Di dalam jiwa kita ada perasaan, ada pikiran, ada keinginan, saudaraku. Jadi rasa takut itu, kalau kita punya rasa takut, itu bukan dosa, saudaraku. Karena ketakutan adalah respon kita atas apa yang akan menimpa kita. Makanya kita takut, saudaraku. Bagaimana keadaan kita akhir-akhir ini? Di tengah pandemi COVID-19. Kita nggak tahu kapan selesainya. Tapi saya yakin satu hari pasti selesai. Bahkan ditemukan COVID jenis varian baru, saudaraku. Ya. Begitu banyak orang menjadi takut. Begitu banyak orang menjadi gelisah. Begitu banyak orang menjadi khawatir. Saya beritahu, saudaraku, juga begitu banyak orang menjadi takut dan kecewa, menjadi marah dan kesal. Ada orang yang takut miskin, saudaraku. Tapi orang miskin yang gak takut miskin, saudaraku, karena dia sudah miskin. Tapi orang miskin pun takut jatuh sakit, takut ditinggalkan, takut tidak dihargai, takut meminta maaf, takut mengakui kesalahan karena gengsi, saudaraku. Takut dikecewakan. Ya. Pada waktu Yesus datang ke dunia, dia tahu tujuan apa untuk dia datang ke dunia. Dia tahu misi yang Bapa berikan buat dia. Dia harus mati di kayu salib untuk menebus dosa saya dan saudaranya, saya dan saudara. Tetapi tetap sebagai Tuhan dan 100% sebagai manusia. Dia takut, saudaraku. Yesus pun takut. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Bukan hanya saudara dan saya yang takut. Bukan hanya saudara dan saya yang gentar. Bukan hanya saudara dan saya yang gelisah. Yesus pun mengalami rasa yang sama, saudaraku.
Dikatakan pada waktu itu, Yesus sangat sakut, seperti mau mati rasanya. Pernahkah saudara mengalami ketakutan sampai mau mati rasanya? Hari-hari ini banyak orang yang menjadi takut. Banyak orang yang menjadi gelisah. Banyak orang yang menjadi khawatir. Tahukah saudara bahwa Yesus yang kita sembah, Yesus yang tadi kita nyanyikan, Dia pun mengalami yang sama, saudaraku. Terpujilah Tuhan, karena Dia bukan hanya Tuhan yang turun ke dunia, tetapi Dia turun sebagai manusia. Supaya apa, saudaraku? Supaya Dia dapat merasakan pergumulan, perasaan, kelemahan saya dan saudara. Ketika kita berdoa kepada Bapa, kepada Tuhan, Dia bukan hanya sekedar mendengar dan menjawab doa kita, saudaraku, tetapi Dia berempati, Dia peduli, dan Dia mengerti perasaan saudara sekalian. Waktu Daud berdoa, saudaraku, mari kita buka di Mazmur 6 ayat 7-9. Di sini dikatakan, mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Menjauhlah daripadaku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Daud berkeluh kesah. Daud curhat kepada Tuhan. Dikatakan di situ, mataku rabun, hatiku sangat sakit. Makanya dia berdoa dan berseru kepada Tuhan. Waktu Hana di dalam Alkitab dikatakan Hana mandul, sakit hatinya kepada Penina, saudaraku. Karena Penina punya anak yang banyak dan Hana tidak punya anak. Suaminya lebih mengasihi Penina dibandingkan Hana. Dikatakan di dalam 1 Samuel 1 ayat 10. Dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Artinya, saudara, dia bukan hanya menangis dan sedih biasa-biasa, tetapi dia menangis dan sedih sampai begitu dalam, saudara. Dia menangis sampai terseduh-seduh. Mungkin akhir-akhir ini, saudara, ada yang merasakan hatimu menangis terseduh-seduh, matamu menangis terseduh-seduh. Pada waktu malam, engkau menangis di hadapan Tuhan. Pada waktu malam engkau menangis sendirian. Pada waktu malam engkau susah hati. Pada waktu malam engkau merasa kesepian. Tidak ada yang tahu. Istrimu mungkin tidak tahu. Mungkin suamimu tidak tahu. Anak-anakmu tidak tahu. Waktu engkau begitu banyak pikiran dan engkau tidak bisa tidur, hatimu menangis terseduh-seduh. Tapi tahukah saudara, kesusahan dapat memberikan kita untuk kita berdoa lebih sungguh-sungguh. Kesulitan dalam kehidupan membuat kita berdoa lebih sungguh-sungguh. Seringkali Tuhan tidak ada cara lain. Dia mengizinkan kesulitan itu datang kepada kita. Tujuannya satu, saudara, agar kita bisa berdoa sungguh-sungguh. Filipi 4 ayat 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan ucapan syukur. Saudaraku, saudara bisa berdoa untuk apa aja. Saudara bisa berdoa dimanapun, kapanpun, saudara. Saudara bisa mendoakan orang yang lewat di depan saudara. Saudara bisa mendoakan orang yang sedang susah hati di saat Tuhan taruh di hati saudara. Ya, karena doa dengar baik. Karena doa adalah permulaan dari jawaban Tuhan dalam solusi kehidupan kita. Saya ulangi, doa adalah permulaan dari jawaban Allah dalam solusi kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Nah, sekarang yang kedua, saudaraku. Ya, kita kembali di Markus. Yesus berdoa kepada Bapa di surga. Dia bilang, jika engkau berkenan, ayat yang ke-36, saudaraku. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki,
melainkan apa yang Engkau kehendaki. Kenapa Yesus takut? Karena pada waktu itu keinginannya dengan keinginan Bapa tidak sama. Dia tahu kehendak Bapa, tetapi daging dan emosi hatinya gelisah dan takut, saudaraku. Sebagai manusia mati di atas kayu salib, dicercah, disiksa, melewati begitu banyak penderitaan, itulah sangat-sangat menakutkan, saudara. Makanya dia berkata, keinginan hatinya, biarlah ini berlalu daripadaku, tapi dia berserah kepada Tuhan. Kenapa Yesus berdoa, saudaraku? Yesus berdoa bukan supaya dia rohani. Yesus berdoa bukan karena dia dijadwal untuk berdoa. Yesus berdoa bukan dia rabi karena dia harus berdoa. Yesus berdoa, dia meminta kekuatan Bapa supaya dia dapat melakukan kehendak Bapa. Karena dia tidak mungkin, dia tidak sanggup, saudaraku. Kita bicara soal Yesus, Raja yang hidup, Tuhan yang luar biasa. Dia penyelamat kita. Dia berjuang, saudaraku. Makanya saat dia mengalami ketakutan, dia berdoa dan dia berserah kepada Bapa di surga. Yang kedua, saudaraku, adalah doa memberikan kekuatan buat kita. Saya ulangi sekali lagi, doa memberikan kekuatan buat kita. Saudaraku, doa adalah kekuatan Allah. Saya tahu, baik kita worship Tuhan, baik kita memuji dan bernyanyi buat Tuhan, tetapi Tuhan tidak mengajarkan kita bernyanyi untuk kita menjadi kuat. Yang Tuhan ajarkan adalah kita berdoa. Berdoa supaya apa, saudaraku? Supaya mendapatkan kekuatan. Kalau kita kembali lihat di ayatnya di Markus, saudaraku, di situ dikatakan Yesus berkata kepada Petrus, berjaga-jagalah dan berdoalah. Ya. Apa itu berjaga-jaga? Kita lihat di Lukas 21 ayat ke-36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Berjaga-jaga itu bukan tidur, saudaraku. Orang yang berjaga-jaga itu artinya fokus, tetap sadar, ready, siap-siap. Itulah orang yang berjaga-jaga. Seorang pelari, waktu dia mau mulai lari, dia harus bersiap-siap. Seorang pembalap ketika balapan mau dimulai, dia harus bersiap-siap. Orang yang bersiap-siap itulah saya namakan orang yang berjaga-jaga. Yesus bilang, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Tetapi sebaliknya, kalau saudara dan saya tidak berdoa dan tidak berjaga-jaga, apa yang terjadi, saudaraku? Kita pasti jatuh, saudaraku. Tidak peduli kita dari gereja mana, tidak peduli kita pelayanan, tidak peduli kita aktif, selalu datang di doa malam, selalu datang di ibadah, gak pernah absen, saudaraku. Kalau saudara dan saya tidak berjaga-jaga, kita pasti jatuh. Pendeta pun jatuh, gembala pun jatuh, Yesus pun jatuh, saudaraku, kalau dia tidak berjaga-jaga dan berdoa. Makanya Alkitab mencatat dia berdoa semalam-malaman. Saya percaya pesan Tuhan pagi hari ini untuk kita senantiasa mau berjaga-jaga dan berdoa supaya kita tidak jatuh. Jatuh kemana, saudaraku? Kita lihat di Lukas 21 ayat yang ke-34 sampai dengan 35. Firman Tuhan katakan, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan tiba-tiba jatuh atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Orang yang berjaga-jaga, ketika Tuhan datang, dia akan bersorak-sorai. Orang yang tidak berjaga-jaga, ketika Tuhan datang, dia akan panik, saudara. Dia akan mati dalam kepanikannya.
Tuhan sudah beritahu buat saudara dan saya untuk kita senantiasa berjaga-jaga dan berdoa. Karena roh itu penurut, tetapi daging lemah. Kita berdoa supaya kita diluputkan, supaya kita dapat perlindungan dari Tuhan atas situasi sekarang ini, saudaraku. Mungkin pada saat kita berdoa, nggak terjadi apa-apa. Mungkin pada saat kita berjaga-jaga, semuanya sama, saudaraku. Tapi tahukah saudaraku, apa yang akan terjadi di hari esok? Kita nggak tahu, saudaraku. Mungkin hari esok dia akan mendapatkan kecelakaan. Mungkin hari esok rumahnya akan kemalingan. Dia mungkin akan kehilangan barang yang berharga. Tidak ada satu orang pun yang tahu, saudaraku. Dan di situ dikatakan di dalam Alkitab, janganlah sampai hati kita syarat pada pesta pora dan keinginan-keinginan duniawi, saudaraku. Kita boleh punya keinginan. Saya tidak katakan Yesus tidak mau kita punya keinginan. Kita boleh punya keinginan. Kita boleh punya mimpi. Kita boleh punya hobi. Kita boleh punya kekayaan. Tetapi janganlah semuanya itu menguasai kita. Kita harus berkuasa atas semuanya itu, saudaraku. Kalau saudara mau tahu saudara dikuasai atau saudara berkuasa, di saat saudara berkata stop akan hal tersebut, saat itulah saudara sudah mengalahkan kedagingan. Amin, saudaraku. Handphone saat ini, saudaraku, adalah benda yang kecil tapi sangat mengganggu, saudaraku. Karena saat ini ada dua hal yang paling berbahaya, saudaraku. Yang pertama lidah, yang kedua handphone, saudaraku. Benda kecil ini sangat mengganggu. Bisakah engkau pada saat waktu engkau berdoa, pada saat engkau waktu bersaat teduh, pada saat engkau datang di dalam komsel, pada saat engkau datang beribadah, sekarang ibadah lewat online, bisakah engkau meninggalkan handphone yang kecil itu? Mungkin engkau matikan, mungkin engkau tinggal di dalam kamar. Engkau fokus kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Doa memberikan kekuatan supaya kita tidak jatuh terjerat dalam dosa. Ketika Yusuf digoda oleh istri Potifar yang sangat cantik, Yusuf punya kekuatan untuk dia lari. Kalau saudara yang ada di dalam kamar itu, apa yang saudara lakukan? Saudara lari, saudara lari di tempat dan berkata, jadilah kehendakmu. Daniel, dia punya kekuatan untuk dia tidak kompromi menyembah patung Nebukadnezar. Karena Alkitab mencatat, Daniel 3 kali sehari, setiap hari, dia naik ke loteng, dia berdoa kepada Tuhan. Kalau waktu itu Daniel, yang dia lakukan 3 kali sehari, dia ngecek Facebooknya, saudaraku. Ya, apa yang dia lakukan? Pada saat orang-orang berdoa, menyembah patung, dia ambil selfie, saudaraku. Langsung dia upload ke Facebooknya, ke sosial medianya. Puji Tuhan, Daniel punya kekuatan untuk tidak kompromi. Karena dia 3 kali berdoa kepada Tuhan. Setiap hari, saudaraku. Ya. Waktu musuh datang, musuh mendapatkan Daniel sedang berdoa. Pertanyaannya, waktu musuh datang, kita sedang ngapain, saudaraku? Saya berdoa, biarlah pagi hari ini, ketika musuh datang, didapati kita sedang berdoa. Amin, saudaraku. Nah, yang ketiga, yang terakhir, saudaraku, di Markus 14 ayat ke-41. Alkitab katakan Yesus berkata, saatnya sudah tiba. Yang ketiga, kenapa Yesus berdoa? Supaya dia tahu waktunya Bapa. Kita tahu di dunia ini ada 2 waktu, saudaraku. Ada waktu dunia, ada waktunya Tuhan. Orang yang berjalan di dalam waktunya Tuhan pasti akan berhasil. Sebab dia mengerti musimnya. Dia mengerti dan dia tahu apa yang harus dia perbuat, saudaraku. Kita tidak mungkin tahu waktunya Tuhan kalau kita tidak berdoa. Mazmur 25 ayat 14 dikatakan, Tuhan bergaul karib
dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya kepada mereka. Saudaraku, tidak ada satu orang pun yang tahu sepanjang tahun 2021. Tetapi saya yakin dan percaya, orang yang berjaga-jaga dan berdoa, dia tahu apa yang dia lakukan. Dia tahu apa yang terjadi. Walaupun tidak 100%, tetapi dia tahu musimnya. Saatnya dia bertindak ataukah dia saatnya mengambil keputusan. Dia tahu, saudaraku. Saya berdoa, biarlah pagi hari ini Tuhan boleh menguatkan hati saudara untuk kita berjaga-jaga dan berdoa. Amin, saudaraku. Nah, sebelum saya mengakhiri khotbah saya, ada satu hal yang saya mau bagikan buat Bapak Ibu Saudara. Ya, di situ di Alkitab dikatakan 3 kali Yesus naik berdoa. Dan pada waktu itu dia turun di tengah-tengah doanya. Dia menjumpai Petrus sedang tertidur. Dan dia berkata kepada Petrus, "Bangun dong Petrus, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga?" Artinya, ayo kita berdoa bersama-sama. Yesus naik lagi ke atas untuk berdoa. Sampai 3 kali didapati murid-muridnya sedang tidur, saudaraku. Ya. Yesus tahu kalau murid-muridnya letih. Yesus tahu kalau murid-muridnya tertidur. Tetapi dia tetap menengok murid-muridnya. Waktu saya renungkan ayat ini, saudaraku, waktu saya baca ayat ini, saya diberi pengertian oleh Roh Kudus. Itu artinya anugerah Tuhan. Seringkali kita gagal. Seringkali kita gagal berdoa. Kita bisa bermain musik dengan bagus. Kita bisa berlatih bernyanyi dengan bagus, saudaraku. Yesus berkata, "Tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam?" Waktunya sangat sempit, saudaraku. Kenapa di situ ditulis tentang 1 jam, saudaraku? Kenapa nggak ditulis 5 atau 10 menit untuk dia berjaga-jaga? Kenapa harus 1 jam? Sebab ada rahasia terbesar di dalam 1 jam itu, saudaraku. Ya, waktu kita berdoa, saudaraku, saya mengalaminya. Saudara juga bisa mempraktekannya. Seringkali waktu kita berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa tidak terganggu. Waktu kita berdoa, mungkin tidak terjadi apa-apa, saudaraku. Tetapi waktu kita berdoa dan terus berdoa, saudaraku. Waktu saudara melewati 1 jam, saya mengalaminya, saudaraku. Di saat 1 jam itu, ada dimensi yang berbeda. Kita masuk ke alam roh yang berbeda. Kita lebih sensitif kepada Tuhan. Kita lebih peka kepada Tuhan. Dan terlebih kita bisa mendengar suara Tuhan. Ada sesuatu yang berbeda, saudaraku. Ya, saya katakan pagi hari ini, tidak semua orang bisa berdoa 1 jam. Tetapi semua orang bisa memulainya dengan berdoa. Seorang pelari maraton, dia tidak berlari. Waktu dia memulai menjadi atlet, dia tidak berlari langsung latihan 100 km, saudara. Dia memulainya dengan latihan 1 km, 2 km. Begitupun halnya dengan kita berdoa. Doa itu bisa kita latih. Kenapa kita latihan bernyanyi? Kita bisa latihan bermain musik. Kita bisa latihan untuk melayani. Kita bisa latihan untuk berkhotbah. Kenapa kita nggak bisa latihan untuk berdoa? Saya katakan di sini adalah doa secara pribadi, saudaraku. Ya. Waktu kita melihat di akhir cerita itu, saudaraku, 3 kali Yesus menjumpai murid-muridnya sedang tidur. Yesus gak meninggalkan mereka. Yesus gak kecewa. Yesus gak marah, saudaraku. Yesus gak membuang dia. Apa yang dia lakukan, saudaraku? Kita lihat ayat yang ke-42. Dari Markus 14 ayat 42 berkata, "Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Waktu saya baca ayat ini, saudaraku, saya sangat-sangat diberkati dan saya bersyukur kalau saudara dan saya
punya Tuhan yang tidak pernah menyerah. Kita punya Tuhan yang setia. Kita punya Tuhan yang tidak pernah kecewa, saudaraku. Dia tidak pernah menolak saudara dan saya. Hanya dekat Allah saja kita tenang. Mazmur 62 ayat 5 katakan. Marilah kita berdoa, bukan supaya Tuhan menjawab doa kita, tapi kita berdoa supaya kita kenal siapa Tuhan kita. Kita intim dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kalau hamba-Mu sudah selesai berbicara Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh sampai Tuhan. Pesan-Mu boleh sampai ke setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mendengarkan pagi hari ini. Biarlah kami semuanya bukan hanya mendengar, tetapi menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Bapa, kami percaya bahwa di saat kami berjaga-jaga dan berdoa, Tuhan meluputkan kami semuanya dari apapun juga. Tuhan, kami berseru, kami berserah kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya bahwa kebenaran firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan menyatakan kehendak-Mu. Dia akan menuntun setiap kami untuk berjalan di dalam kebenaran-Mu. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk Pendeta Junaidi Salim sebagai gembala beserta istri. Kiranya Tuhan memberkati mereka di dalam pelayanannya, di dalam pengembalaannya, diberkati usaha mereka, diberikan kesehatan yang sempurna, dijauhkan dari sakit penyakit. Hamba-Mu berdoa untuk para pelayan Tuhan, jemaat Tuhan di GBI River of Life. Biarlah mereka senantiasa boleh bertumbuh, boleh mengenal dan mengalami Engkau Tuhan saat-saat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pada kesempatan yang indah ini kita sudah diberkati melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Hendrik Gunawan, yang mengajarkan kita menjadi umat yang berkenan, berintegritas di hadapan Tuhan. Kami mewakili gembala, pelayan dan seluruh jemaat GBI River of Life mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Pendeta Hendrik Gunawan. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan, keluarga, pelayanan, dan pekerjaannya senantiasa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya. Puji nama Tuhan. Pagi ini, di hari Minggu ini kita semua sudah belajar satu kebenaran akan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, yaitu kita harus senantiasa berdoa dan berjaga-jaga. Saya doakan seluruh jemaat GBI River of Life dan seluruh pelayan Tuhan dan seluruh yang menyaksikan video live streaming pagi ini adalah umat yang senantiasa berjaga-jaga dan berdoa. Haleluya, haleluya. Dan sebelum mengakhiri ibadah pada minggu pagi ini, mari saya mengajak, mari kita semua boleh mengangkat dua tangan dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Haleluya. Terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang di surga, melalui persekutuan yang indah dengan Roh Kudus dan melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus, menyertai kita semua mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali menjemput dan mengangkat kita di awan-awan yang permai dan sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.